Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sukacita bagi kita. Salam jumpa kembali di renungan harian yang menyapa kita. Di hari ini ayat renungan bagi kita tertulis dalam kitab Matius pasal 13 ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita masuk dalam kitab Matius pasal 13, kita akan menemukan banyak perumpamaan yang Yesus pakai untuk mengajarkan dan menjelaskan tentang kerajaan sorga kepada murid-murid dan kepada orang banyak pada masa itu. Renungan kita kali ini adalah salah satu dari perumpamaan itu, tentang seorang penabur yang menaburkan benihnya. Kalau kita baca mulai ayat 1 Bapak Ibu sampai ayat seterusnya dalam renungan ini, Yesus menggambarkan tentang kerajaan surga dan tentang penerimaan akan firman Tuhan. Seperti seorang penabur yang menaburkan benih di 4 tempat yang berbeda. Yang pertama dikatakan, penabur itu menaburkan benih di jalanan. Orang yang lewat kemudian menginjaknya dan burung-burung memakan benih itu sehingga tidak tertinggal apapun. Yang kedua, penabur itu dikatakan menabur di atas batu dengan tanah yang tipis. Untuk sesaat benih itu memang tumbuh. Tapi ketika matahari terbit, tumbuhan itu kemudian layu dan pada akhirnya mati. Yang ketiga, penabur digambarkan menaburkan benih di semak berduri. Tumbuhan itu memang tumbuh, tapi seiring dengan waktu semak itu lebih besar daripadanya. Dia kemudian dihimpit dan tidak bisa bertumbuh dengan baik apalagi menghasilkan buah. Yang keempat digambarkan tentang penabur itu menaburkan di tanah yang baik. Benih itu kemudian tumbuh dengan subur. Dia berbuah bahkan menghasilkan buah yang berlipat ganda. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini menggambarkan tentang orang-orang dalam hal penerimaan akan firman Tuhan. Ada orang yang hanya mendengar begitu saja dan firman itu lewat begitu saja. Ada orang yang mendengar firman Tuhan untuk sesaat mungkin bertumbuh dalam dirinya, tapi seiring waktu firman itu juga hilang. Ada orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi oleh karena kekhawatiran akan dunia ini, dia kalah dan firman itu tidak bisa menjadi kekuatan baginya. Dan yang keempat, ada orang yang mendengar firman Tuhan, menghidupinya, melakukannya, hingga menghasilkan buah berlipat ganda di tengah-tengah kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan untuk kita kali ini tentang orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi kekhawatiran dunia lebih kuat atas hidupnya, sehingga yang terjadi adalah dia tidak mampu bertumbuh apalagi menghasilkan buah seperti benih yang ditanam dekat semak duri. Ini adalah saat yang pas bagi kita untuk merenung di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam setiap firman Tuhan, dalam setiap pengajaran, dalam setiap renungan yang kita terima di tengah-tengah kehidupan kita, seberapa besarkah firman itu memberi dampak yang baik di tengah-tengah kehidupan kita? Seberapa besarkah firman Tuhan itu bekerja memberi kekuatan bagi kita di tengah-tengah pergumulan, persoalan, dan kesulitan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan ini? Jangan sampai seperti benih yang ditanam dekat dengan semak duri. Kekhawatiran kita lebih besar, pergumulan kita mengalahkan kita. Kesulitan itu membuat kita seolah-olah Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan kita.
Segala hal yang kita hadapi membuat kita menjadi semakin kerdil dan semakin kerdil, bahkan tidak mampu tumbuh apalagi menghasilkan buah. Saudara-saudari, panggilan firman ini kepada kita hari ini. Jadilah seperti tanah yang baik itu, tanah yang subur itu. Jadikan hidup kita menjadi tempat, menjadi wadah bertumbuhnya firman Tuhan. Dan kemudian menghasilkan buah-buah yang berlipat ganda di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan biarkan firman berlalu begitu saja. Jangan biarkan firman menjadi sia-sia di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi biarlah firman Tuhan itu bertumbuh, berkembang, menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kuatlah dan kokohlah di tengah-tengah kehidupan kita ini sebagai Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Tetaplah berpegang pada firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu menjadi pondasi dan kekuatan bagi kita di tengah-tengah setiap hal yang kita hadapi. Supaya kita tidak menjadi kalah, sebaliknya kita berbuah, bahkan menghasilkan buah yang berlipat ganda. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sebelum kita tutup di dalam doa, kita angkat pujian, kita nyanyikan bersama-sama. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan dan panjang umur yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih juga untuk sapaan firman Tuhan hari ini yang memberi pengajaran kepada kami supaya kami sama seperti tanah yang subur menjadi tempat bertumbuhnya firman Tuhan. Sehingga kami mampu tetap kuat di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan menghasilkan buah yang berlipat ganda sekalipun mungkin ada banyak hal yang boleh kami hadapi di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami ini. Supaya kami senantiasa menaruh pengharapan hanya kepadamu saja di tengah-tengah perjalanan hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang Tuhan berkati. Biarlah hari-hari yang boleh kami jalani senantiasa penuh dengan kebaikan. Anugerahi kami dengan keselamatan yang daripada Engkau. Terima kasih juga untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun hari ini. Biarlah panjang umur Tuhan tambahkan bagi mereka.
Dan untuk keluarga yang juga merayakan sukacita ulang tahun pernikahan, biarlah kebahagiaan juga Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kami berdoa untuk setiap yang sakit, kasihanilah mereka Tuhan dan pulihkan mereka atas setiap sakit penyakit yang boleh terjadi. Untuk yang sedang bergumul, mari Tuhan kuatkan supaya senantiasa berpengharapan sekalipun di tengah-tengah setiap pergumulan. Sepanjang hari ini kami sampaikan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam nama Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat menjalankan aktivitas untuk hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.